Shalom, selamat malam buat kita semua. Pada malam ini patutlah kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita semua, sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama untuk menyanyikan pujian syukur kita, dan kita akan beribadah rumah tangga pada malam ini, dan keluarga yang akan beribadah dalam ibadah bergilir pada malam ini adalah keluarga Bapak Riki Mantong, keluarga Bapak Robi, keluarga Bapak Yani Yahyanari, dan keluarga Bapak Kris Yanto Kelamba. Untuk memulai ibadah kita, mari kita berdiri dan kita menyanyi dari PKJ 2, Mulia, Mulia namanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita pada malam hari ini di dalam ibadah keluarga, itulah datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita akan masuk dalam kesaksian keluarga, dan mengenai kesaksian keluarga sudah ada sama Pak Pendeta, tapi mungkin masih ada tambahan, kami persilakan. Persiapan anak-anak layout hari Senin. Kalau saudara tidak ada, marilah kita sama-sama mendukungnya di dalam doa. Kita akan masuk ke dalam Mazmur berbalasan dari Mazmur 25 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kita ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku,
Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Ia mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda, Dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Untuk merespon Mazmur bacaan kita, mari kita menyanyi dari Mazmur 25, ayatnya yang pertama dan kedua. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku. Kepadamu ku percaya, jangan jaya seteru. Takkan malu dan sesat yang menantimu selalu. Pengkhianat yang kejam, dia yang mendapat malu. Oh, tunjukkanlah kiranya jalan kebenaran-Mu, yakni jalan bercahaya yang serta-Mu ku tempuh. Kaulah pohon selamatku, Kau Allah, Kau ku cari. Ku nantikan tak jemu rahmat-Mu sepanjang hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yesus menurut Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Injil menurut Matius pasal 18 ayat 21 sampai 39. Jikalau kita sudah mendapatkannya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan atas satu hari yang Tuhan anugerahkan kami untuk berkarya, untuk bekerja, melakukan perjalanan, sehingga semua boleh baik adanya. Kami mengaminkan bahwa semuanya dapat kami lakukan hanya karena pertolongan dan kasih Tuhan. Di tengah-tengah syukur dan mungkin juga tubuh kami yang letih, kami mengangkat pujian bahwa Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk berkumpul dalam ibadah keluarga Jemaat Efrata Bontang melalui keluarga Bapak Riki Mantong, keluarga Bapak Yahya Dari, Bapak Robi, dan Bapak Kristianto Alam. Kami mengaminkan bahwa semuanya boleh Tuhan persiapkan bagi kami, karena kami senantiasa rindu dalam persekutuan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan membaca, bahkan merenungkan lebih jauh firman Tuhan pada saat ini. Karena itu, ya Roh Kudus, baharui hati kami, tolonglah kami, sehingga di bawah tuntunan Roh Kudus kami akan mengerti, memahami firman Tuhan, dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan dibacakan oleh anak kekasih kita, Gista, di malam hari ini melalui ibadah keluarga. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Bacaan Alkitab Indonesia berbunyi, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan tidak mampu melunaskan utangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu, penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu
telah mengasihani engkau, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Baik, terima kasih anak kekasih Gista yang sudah membacakan firman Tuhan kepada kita di malam hari ini. Saudara-saudara yang kekuatan di balik kata maaf. Kekuatan di balik kata maaf. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada mempatukan kepada kita untuk tetap menghimpunkan kita sebagai satu keluarga kerajaan Allah melalui ibadah. Dan hal ini yang kita syukuri bahwa perumpamaan itu adalah passusian atau analogi. Kenapa kemudian ada begitu banyak perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya terhadap banyak orang, sesuatu yang cepat ditangkap oleh orang yang mendengar tentang pengajaran tentang Allah. Karena itu Yesus sering menggunakan perumpamaan, dan salah satu perumpamaan pada saat ini tentang pengampunan. Memecahkan guci kesayangannya. Sang anak dengan muka tertunduk dan derayan air mata datang tersungkur di depan kaki sang bapak sambil berkata, "Ayah," buat ilustrasi untuk mengantar kita memahami apa yang Tuhan mau katakan melalui bacaan kita pada saat ini. Dan mungkin ilustrasi ini ada kita, orang tua yang pernah mengalami, melakukan, dan mungkin juga ada orang tua atau kita yang dalam bacaan kita pada saat ini, ketika Tuhan Yesus melakukan perjalanan, melakukan pengajaran, Petrus datang kepadanya dan berkata kepada Tuhan Yesus pada ayat yang ke-21, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus?" Sampai 7 kali. Ini sebuah pertanyaan yang diucapkan, disampaikan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar? Sampai kemudian Petrus bertanya tentang hal ini, hal tentang pengampunan terhadap Tuhan Yesus. Dan mengapa harus simbolnya kata 7? Apakah 7 kali? Pertama, yang mendasari Petrus mengucapkan ini karena ini adalah sebuah realita dalam kehidupan yang dialami oleh Petrus dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, sebuah realita bahwa ada orang yang memaafkan dan mengampuni sesamanya, saudara-saudaranya,
tetapi ada juga yang tidak bisa untuk melakukan itu. Lalu yang sangat menariknya ketika Petrus mengatakan sampai 7 kali, sebuah pertanyaan, sampai 7 kali, kenapa harus sampai 7 kali? Petrus mengatakan, karena angka 7 itu adalah sebuah angka yang sempurna menurut Alkitab. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah berhenti pada hari yang ke-7. Allah melihat bahwa apa yang dilakukannya itu sungguh baik dan sempurna. Jadi angka 7 itu adalah angka yang sempurna, mempunyai filosofi yang sangat baik di dalam Alkitab. Apa jawaban Yesus ketika ditanya oleh Petrus? Yesus berkata pada ayat yang ke-22, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau ini kita mau kalkulasi, kita tidak mampu untuk mencapai hitungannya. Artinya hitungan yang sungguh besar dan tidak terjangkau. Tetapi ini adalah sebuah metafora, ucapan ini adalah sebuah metafora yang diucapkan oleh Yesus untuk menggambarkan bahwa memaafkan itu tidak ada batasnya untuk dilakukan. Itu inti yang mau diucapkan dan dikatakan dan disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan supaya ini lebih jelas lagi, maka Tuhan Yesus kemudian mengambil sebuah perumpamaan di mana seseorang yang berhutang datang kepada orang yang memberikan hutang kepadanya. Dan ketika dia memohon belas kasih, orang itu kemudian menerima pengampunan dari orang yang telah menolong dan memberikan uang kepada dia, yaitu seorang raja. Pada ayat yang ke-23, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dan raja ini memberikan pengampunan, melunaskan hutang seorang hambanya ini ketika memohon belas kasih. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika orang ini sudah diampuni, sudah dilunaskan hutangnya, lalu ada orang yang berhutang terhadap dirinya, dia sendiri kemudian tidak bisa mengampuni temannya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi justru ketika dia tidak bisa memaafkan, mengampuni temannya yang berhutang terhadap dirinya, sedangkan di sisi lain dia mendapatkan belas kasih dari raja, pada akhirnya dia dihukum. Dan yang sangat menarik, kalau kita mau menelusuri pada ayat yang ke-33, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Artinya apa? Sangat jelas dari bacaan kita pada saat ini bahwa Allah akan mengampuni kita ketika kita mampu memaafkan dan mengampuni orang yang juga bersalah terhadap kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang kita akan mencari tahu apa yang Tuhan mau katakan melalui bacaan kita pada saat ini, melalui konteks kehidupan kita sehari-hari. Sadar atau tidak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan hari lepas hari, kita kadang berbuat kesalahan. Anak-anak kita pun terkadang berbuat kesalahan terhadap kita. Ketika kita merasa salah, apakah terhadap istri kita, terhadap suami kita, terhadap atasan kita, terhadap tetangga kita. Pertanyaannya, apakah kita memiliki kerendahan hati memohon untuk diampuni, dimaafkan? Dan apakah ketika ada orang yang datang kepada kita memohon maaf, kita bisa memaafkan? Di sini persoalannya. Karena ini adalah sebuah realita yang hidup di sekitar kita. Tidak sedikit ada kita yang bisa akar pahit, dendam, marah,
Saya tidak akan pernah mengampunimu. Saya tidak akan pernah memaafkanmu sampai kapanpun kita dan apa yang terjadi justru kita akan mendapatkan penghukuman akan apa yang kita lakukan. Kita, Pak, saya minta maaf telah memecahkan gelas Bapak, telah melakukan ini, melakukan kesalahan, lalu mereka terbuka untuk meminta maaf atau justru kita melakukan kekerasan penderita. Itu yang pertama. Mempunyai belas kasih. Lalu pertanyaannya belas kasih dan saudara-saudara dalam menjalani kehidupan kita, jujur kita adalah makhluk sosial. Allah dalam bukan mengatakan kita bisa buktikan. Kita bisa membuktikan tanpa orang lain begitu sulit kita untuk hidup. Tetapi bersama dengan orang lain mungkin firman Tuhan pada saat ini adalah bagaimana kita belajar untuk menghilangkan dendam, kemarahan, iri hati, dengki dari dalam diri kita. Karena tidak sedikit, bahkan dalam kehidupan keluarga Kristen, yang justru iri, cemburu ketika orang diberkati oleh Tuhan, memiliki kesuksesan dan sebagainya, karena imannya, karena kerja kerasnya, lalu membuat kita iri dan dendam. Dari firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada akan kasih dan berkat Tuhan yang selalu dinyatakan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, minggu lalu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang
sebenarnya bukan remaja. Kalau di video, tetapi kenapa dia bisa melakukan hal tersebut? Coba bayangkan, anak seusia itu bunuh diri secara logika tidak harus terjadi pada usia mereka. Itu berarti ada sesuatu yang harus kita benahi dalam kehidupan ini. Yang saya mau katakan, kebahagiaan. Saya sering mengatakan, kalau ada anak-anak kita broken home, kalau ada anak-anak kita yang lebih tenang, merasakan sukacita di luar, orang tua terlalu sibuk. Orang tua bekerja, ayah, ibu, sehingga waktu tidak ada lagi untuk anak-anak kita. Mungkin saja kita selalu menekan mereka, mengintimidasi mereka. Jangan terhadap anak-anak kita dalam usia emas mereka. Kan biasa kita orang tua mengatakan, jangan. Kalau pendidikan Barat mengatakan bahwa hal itu sangat buruk terhadap perkembangan anak-anak kita. Dan jangan pada akhirnya mereka tidak bisa berkembang. Mereka terkungkung dan terpenjara dengan kata jangan. Dan pada akhirnya tidak membuat mereka berkembang. Dunia Barat melalui pendidikan mengatakan, biarkan mereka melakukan. Kalau kemudian mereka naik di kursi, dia tidak akan mengulang hal yang sama. Jadi kata jangan itu sebenarnya pembunuhan karakter. Artinya apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Dari firman Tuhan juga, pengampunan mau mengajarkan sebagai tempat di mana anak-anak kita lalu rindu untuk tinggal di rumah mengembangkan apa yang ada pada diri mereka. Dan toh kalau misalnya kemudian mereka melakukan kesalahan, misalnya dalam ilustrasi tadi, memecahkan sebuah atau sesuatu yang menjadikan kita, jangan kemudian pada diri kita yang timbul itu adalah amarah, lalu membuat kita melakukan sesuatu yang bisa membunuh karakter anak-anak kita. Frustrasi kalau kemudian mereka sadar bahwa itu adalah kesalahan dan meminta maaf, maka yang harus dilakukan adalah peluklah mereka, dekaplah mereka dengan cinta kasih, lalu ucapkan, aku memaafkan engkau. Itu akan melahirkan sebuah, orang tua terkadang juga mengatakan seperti ini. Mudah-mudahan kematuan anak mangka
nadara naisian anakku. Itu harapan. Tetapi tidak sedikit kita ketika kita juga tidak menyayangi, menuntun mereka ketika mereka berada dalam masa pertumbuhan. Jadi ketika kita rindu kumua deno pak ke kumatua mo mangka napakaboro na nadaranai anakku, maka dari sekarang apalagi ketika mereka masih kecil, masih remaja, nyatakan itu. Karena itu akan hidup dalam diri mereka dan akan membawa mereka untuk mengatakan bahwa orang tuaku sungguh mencintai aku. Pada masa tuanya pun aku akan menyatakan apa yang dinyatakan terhadap diri. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jikalau pada saat ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan di balik kata maaf itu sungguh luar biasa. Di mana sungguh luar biasanya karena membuat hati kita akan selalu damai sejahtera. Kalau kemudian ada sesama kita meminta maaf lalu kita tidak memaafkan, sebenarnya kita menyakiti diri kita. Menyakiti diri kita dan membuat juga orang lain selalu terbebani. Supaya kita tidak menyakiti diri kita, membebani diri kita terhadap sesuatu yang sebenarnya bisa saja lepas dari diri kita. Maka dalam kehidupan ini siapapun yang mungkin menyakiti kita, mungkin mengolok-olok kita, woi botak dan sebagainya itu. Bodi koleseng ke memang kenyataan pada diriku. Ini juga lucu. Terkadang ada orang mengatakan sesuatu terhadap diri kita memang fakta. Kenapa kita mau marah? Kan seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Kehidupan itu tidak terulang kali kedua. Dan sungguh adalah sebuah penyesalan kalau kita menjalani, melewati kehidupan kita ini dengan memiliki rasa dendam, menyakiti diri kita terhadap sesuatu yang sebenarnya bisa saja kita hindarkan, yang sebenarnya tidak perlu. Dan terutama bagi kita orang tua, saya menitipkan dalam khotbah ini tentang pengampunan. Nyatakanlah dan tumbuhkanlah kasih sayang, perhatian, kepedulian terhadap anak-anak kita. Sehingga yang hidup dalam diri mereka bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa nyata melalui orang tua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pergilah. Siapapun yang mungkin sering menyakiti kita, jangan pernah berhenti untuk mengampuni. Jangan menghitung, sudah sekian kali aku memaafkan engkau. Tetapi yang harus dilakukan, siapapun dan berapa kali pun orang menyakiti kita, ketika kita melakukan kebaikan dan kebenaran, maafkan dan ampunilah mereka. Lakukanlah itu tanpa batas, tanpa hitungan. Sebab kerajaan Allah itu mengajarkan kepada kita 70 kali 7 kali. Jadikan diri kita menjadi saluran berkat bagi semua orang. Melalui bacaan kita pada saat ini mengajarkan kita untuk memaafkan sesama kita ketika melakukan kesalahan kepada kita tanpa terhitung dan tidak terbatas. Ketika itu mampu kita lakukan, yakin dan percaya, damai sejahtera, kebahagiaan akan Bapak Ibu nikmati hari lepas hari. Roh Kudus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang sudah boleh kedengaran di tengah-tengah persatuan kita.
Biarlah firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama tertanam baik dalam hati kita dan boleh kita perlakukan sebagai suluh dan pedoman dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan memberikan buah-buah iman kita kepada Tuhan lewat persembahan, dan kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus 2 ayat 9. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 292, ayatnya yang pertama dan kedua, Tabu Gendang. Tabu gendang sambil menari, Nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui ibadah keluarga lewat keluarga Bapak Yani Yahya Nari, keluarga Bapak Robi, Bapak Riki Mantong, dan Bapak Kristianto Kalamba, bersama dan keluarga mereka, kita akan doa. Pokok doa telah disampaikan dan juga ada tambahan tadi, rencana anak-anak kekasih kita akan menjalani tryout dan beberapa anggota jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami mengagungkan-Mu Tuhan dalam seluruh totalitas kehidupan kami. Kami bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami duduk sehat sepikir di sekitar firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami pada saat ini untuk memiliki kerendahan hati, sikap untuk mau memaafkan dan mengampuni ketika orang merindukan maaf dan ampunan itu terjadi pada diri mereka. Ajar kami memiliki hati Allah, sehingga ketika orang-orang menyakiti kami karena kami melakukan kebaikan dan kebenaran, kami akan selalu memaafkan dan mengampuni tanpa terbatas oleh ruang dan waktu, dan juga tanpa terbatas berapa kali. Tetapi kami akan memaafkan dan mengampuni sejauh Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk hidup. Sebab Tuhan pun mengampuni kami ketika kami mampu memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena itu Tuhan, berilah hikmat bagi kami, sehingga kami akan berhikmat menjalani dan melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan ajar bagi kami sebagai orang tua
untuk selalu menciptakan dan menghadirkan rumah tangga kami sebagai tempat bagi anak-anak kami menikmati sukacita kebahagiaan sehingga mereka akan betah tinggal di rumah, merajut kasih sayang keluarga. Kami bersekutu dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk keluarga Bapak Yani Yahya Nari. Mereka bersyukur atas segala kasih dan tuntunan Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Dan secara khusus beberapa waktu yang lalu yang harus mereka jalani. Kami bersyukur bahwa Tuhan menyatakan kesembuhan, bahkan bersama dengan rumpun keluarga besar, sehingga saat ini wabah COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Ada begitu banyak kesaksian yang mereka mau ceritakan dalam perjalanan kehidupan mereka. Bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan ada begitu banyak cara yang Tuhan nyatakan dalam menyatakan kesembuhan Bapak Rayata bersama dengan keluarga besar. Berdoa untuk Bapak dan Mama Rayata dalam tugas tanggung jawab masing-masing. Kiranya Tuhan tetap menopang dengan kesehatan dan kekuatan hikmat. Sehingga Bapak Rayata dan Mama Rayata akan terus melakukan tugas tanggung jawab mereka menjadi saluran berkat bagi semua orang. Berdasarkan disiplin ilmu dan talenta yang Tuhan sudah anugerahkan. Berdoa untuk anak-anak kekasih, Sasa, Rayata, Narumi, dan Panggawa dalam pendidikan, pertumbuhan, dan perkembangan. Kiranya Tuhan tetap memberkati, menyertai pertumbuhan iman mereka lewat gereja, lewat orang tua. Sehingga mereka akan terus berakar dalam Yesus Kristus. Dan dalam pendidikan mereka akan mendapatkan pengetahuan dan mengantar kelak mereka meraih cita-cita dan masa depan. Berdoa untuk Bapak memberkati dan menyertai sehingga mereka pun akan menikmati kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk orang tua di kampung, mama berdua dan nenek Tutu, dan saudara-saudara di berbagai tempat. Kiranya Tuhan tetap dan kiranya damai sejahtera akan tetap dinikmati, dijalani oleh orang tua, nenek, kekasih, saudara-saudara dimanapun mereka berada. Berdoa untuk proses pembangunan rumah di Jalan Surabaya yang saat ini masih berlangsung. Kiranya selesai dan di atas semuanya itu keluarga akan mengakui bahwa Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberikan. Berdoa untuk segala rencana dan usaha dari keluarga. Kiranya Tuhan bukakan jalan, Tuhan berkati. Sehingga apapun usaha dan rencana mereka, Tuhan bukakan jalan dan boleh sehingga anak-anak kekasih kami dan juga boleh menjalani tryout dengan baik. Seluruh pergumulan kehidupan Bapak Raya atas keluarga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tetap tinggal serta bersama dan mereka. Berdoa untuk keluarga Bapak Robi dan Tuhan mengasihi. Berdoa untuk Bapak Axel
yang hari ini kurang sehat. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan mengasihi dan menyembuhkan, sehingga Bapak Axel akan kembali pulih dan sembuh. Dan kiranya pekerjaan mereka boleh dilakukan dan penuh tanggung jawab. Dan biarlah berkat-berkat yang mereka peroleh dari usaha dan pekerjaan boleh Tuhan memberkati sehingga anak-anak kekasih kami boleh bertumbuh dalam iman yang benar, dalam pendidikan dan pengetahuan, dan kelak boleh meraih cita-cita dan kehidupan yang lebih baik. Berdoa untuk kakek Axel yang saat ini masih di ICU Rumah Sakit Kaltim, memperoleh kesembuhan, dan kesembuhan itu akan membawa kakek kasih akan sehat kembali. Berdoa untuk orang tua yang ada di kampung dalam masa tua. Karena Tuhan memberkati dan menjaga serta melawat, sehingga dalam masa tua pun mereka akan tetap menikmati lawatan dan pemeliharaan Tuhan. Secara khusus dalam menyiapkan masa depan anak-anak Tuhan, anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan dalam keluarga Bapak Robi. Seluruh harapan dan pergumulan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa untuk keluarga Bapak Kristianto Kalamba. Mereka pun bersyukur dan berasal dari Allah. Karena itu berkatilah ya Tuhan, sehingga Bapak Kristianto Kalamba bersama dengan istri dan anak-anak boleh tetap kuat, sehat, dan menikmati setiap berkat Tuhan dalam suka duka yang terjalani. Berdoa untuk anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan dalam tumbuh kembang, dalam pendidikan, Tuhan pun menyertai dan membimbing. Yani boleh mendapatkan pengetahuan, dan kelak juga Tuhan akan mengantar mereka meraih cita-cita. Berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan dan segala usaha dari Bapak Gavin. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan mengasihi, sehingga apapun yang dikerjakan, yang diusahakan juga. Berdoa untuk keluarga Bapak Riki Mantong. Mereka pun mengaminkan ya Tuhan, bahwa kesehatan yang mereka alami dan jalani semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Karena itu mereka bersyukur, dan juga istri. Karena Tuhan memberkati, Tuhan menolong, sehingga apapun yang dikerjakan boleh dikerjakan dan penuh tanggung jawab. Mereka akan menjadi saluran berkat bagi semua, dan di dalamnya mereka akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Berdoa untuk kedua anak kekasih Gebi dan Gista dalam masa muda, dalam pendidikan dan perkuliahan, dan juga dalam pertumbuhan iman. Karena Tuhan menyertai dalam masa muda, sehingga mereka akan terus menjadi alat-alat Tuhan dalam menyatakan iman mereka, dalam melayani Tuhan, dan dalam masa muda mereka akan memberi diri untuk hadir sebagai generasi gereja. Dalam bangku pendidikan, Tuhan memberkati anak kekasih kami Gista, sehingga boleh terus menimba pengetahuan, dan kelak Tuhan akan menuntun meraih cita-cita mereka. Berdoa untuk proses yang dijalani oleh anak kekasih Gebi dalam penulisan skripsi. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan bukakan jalan, memampukan dia untuk dapat menulis dengan baik, sehingga tiba harinya dia akan menyelesaikan skripsi dan akan menyelesaikan studinya, dan di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Berkati dia dalam keberadaannya di Jawa ya Tuhan, walaupun jauh terpisah dari keluarga, dia akan tetap menikmati lawatan dan pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Berdoa untuk orang tua di Mangkutana dalam masa pemulihan, bahkan saudara di
Toraja di berbagai tempat. Kiranya Tuhan tetap menjaga dan melawat mereka, memulihkan keadaan mereka, sehingga mereka akan tetap kuat dan sehat dan sembuh untuk terus menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berdoa untuk rumpun keluarga di berbagai tempat dalam rumah tangga dan pekerjaan, Tuhan memberkati. Berdoa untuk kerinduan kami ya Tuhan, berkenanlah memulihkan keadaan dunia dan bangsa ini dari COVID-19, sehingga dunia dan bumi ini akan kembali pulih dan kami akan kembali menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, hamba-Mu juga datang mendoakan seluruh anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan sehingga mereka akan pulih kembali. Berdoa untuk setiap keluarga-keluarga dalam persekutuan Jemaat Efrata Bontang, dimanapun dan apapun keberadaan mereka, Tuhan memberkati dan Tuhan mengasihi. Berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bahagian dalam ibadah pada malam hari ini, liturgos, pianis, singers, tim multimedia, Tuhan memberkati sehingga mereka akan terus memberi diri untuk melayani Tuhan. Ya Allah yang berada dalam kerajaan surga, kami juga telah memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Berkatilah ya Tuhan sehingga boleh berkenan di hadapan Tuhan dan yang masih ada pada kami Tuhan memberkati. Kehidupan seluruh anggota jemaat kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Begitupun rencana pembongkaran pastori esok hari jikalau Tuhan berkenan akan kami lakukan. Kami mohon Tuhan menganugerahkan kesehatan dan kekuatan bagi kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit terutama. Lindungi kami dari paparan virus corona. Sehingga ketika kami berkumpul besok untuk melakukan dan menyatakan iman kami dalam kerja bakti bersama, kami akan tetap berada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan juga akan mengaruniakan cuaca yang berkenan bagi kami. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tetap memberkati dan menyertai kami. Ketika nantinya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohon Tuhan menuntun dan menyertai kami, sehingga kami akan pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, ini syafaat kami, ini doa syukur kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu di dalam anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan masuk pengutusan dan berkat. Mari kita menyanyi dari PKJ 289, ayatnya yang pertama dan kedua, keluarga hidup indah. Keluarga hidup indah, bila
Bapak Rayata bersama dengan keluarga, Bapak Axel bersama dengan keluarga, Bapak Gavin bersama dengan keluarga, Bapak Gebi bersama dengan keluarga yang boleh hadir dalam gedung gereja pada saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, baik yang ada di gedung gereja, di rumah masing-masing, pergilah, lanjutkan kehidupan kita. Senantiasa miliki hati Allah dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan terus kita nikmati dalam suka dan duka. Milikilah sikap untuk mengampuni, sebab Tuhan begitu sayang kepada kita. Lanjutkan kehidupanmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat. Kidung Jemaat 402 ayat 1 dan 3, kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku di malam pun tentram. Silakan duduk. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mungkin ada penyampaian dari Pak Pendeta. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita boleh bersyukur bahwa ibadah keluarga pada saat ini boleh terlaksana dengan baik. Ada keluarga yang hadir di gedung gereja maupun sebagian juga berada di rumah karena kondisi, karena jarak. Tetapi di atas semuanya itu kita boleh bersyukur kepada Tuhan telah memperkenankan kita untuk melakukan ibadah keluarga. Selanjutnya untuk ibadah keluarga minggu depan akan disampaikan oleh Komisi Pelayanan melalui jadwal, atau kalau Ibu Penatua Yuliarni hadir, mungkin ada yang perlu disampaikan. Baik, jikalau tidak ada yang disampaikan, saya kira akan jelas di Warta Jemaat bahwa ibadah keluarga tetap kita laksanakan selama masa pandemi di hari Jumat, dan kita berharap semua keluarga tetap akan melakukan dan menjadi pelaksana dari ibadah keluarga. Mengingatkan saja
sebenarnya sudah disampaikan dalam doa syafaat tadi bahwa jikalau Tuhan berkenan besok bagi kita, mari kita datang untuk mengambil bahagian dalam pelayanan bersama membongkar gedung gereja, membongkar pastori lama, membongkar pastori lama dalam sebuah harapan semoga Tuhan membukakan jalan untuk kita memiliki pastori yang baru. Selanjutnya disampaikan dan diberi kesempatan kepada masing-masing keluarga, Bapak Rayata, selanjutnya Bapak Axel, selanjutnya Bapak Gebi, dan Bapak Gavin. Mungkin ada yang perlu disampaikan, disilahkan. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Ya, bersama dengan keluarga, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan firman pada malam ini, dalam hal ini Bapak Pendeta dan majelis yang mengambil bagian pada malam. Firman Tuhan yang telah dibawakan begitu indah, dan kiranya itu dapat menuntun kita semua secara khusus bagi kami untuk senantiasa merendahkan hati, untuk senantiasa memberi pengampunan bagi sesama kita. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, shalom. Shalom, salam buat Bapak Rayata bersama dan keluarga. Selanjutnya Bapak Axel. Ya, terima kasih atas memberikan shalom buat Bapak Pendeta dan Bapak Ibu semua. Ya, puji Tuhan bahwa kesempatan malam hari ini kami mendapat bagian atau giliran dalam ibadah tangga. Terima kasih untuk pelayanan Bapak dan rekan-rekan majelis. Terima kasih atas doanya bagi kami, dan kami tetap mohon doa dari seluruh anggota jemaat terhadap kakek Axel yang saat ini di ICU, yang kemarin rencana meninggal tetapi karena sudah tidak kuat drop, ya kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semua. Semoga proses yang akan dilalui bisa berjalan dengan lancar dan kesembuhan dapat menjadi bagian dari kehidupan orang tua. Sama-sama tuh boleh semangat. Selesai sudah. Selesai. Baik, terima kasih Pak Axel. Doa dan harapan semoga orang tua kekasih akan kembali sehat, dan Pak Robi juga akan boleh kembali kuat. Selanjutnya dipersilakan ke Bapak Gavin untuk menyampaikan mungkin sesuatu, dan nanti diakhiri oleh Pak Riki. Silakan Bapak Gavin. Ya, shalom Pak Pendeta dan Shalom. Ya, salam buat semua Bapak Ibu-ibu yang dalam ibadah keluarga. Ya, kami mengucap syukur atas waktu yang diberikan kepada kami, keluarga, boleh beribadah
rumah tangga hari ini. Ya, terima kasih untuk doanya, dukungan doa dari Pak Pendeta dan semua, sehingga kami tetap dan terus berkarya dalam pelayanan. Semoga kita semua sehat dan dilindungi. Ya, itu aja Pak Pendeta. Salam. Oke. Terima kasih Bapak Gavin. Shalom, salam sama Mama Gavin dan anak-anak. Tuhan memberkati. Selanjutnya Pak Riki Mantong yang boleh hadir di gedung gereja, disilakan. Ya, pertama-tama saya dikhususkan untuk siaran langsung karena silo-silo jadi ya. Tapi jangan tersinggung ya, seperti dikatakan Pak Pendeta tadi. Kalau di kuangki botak-botak batu gondrong-gondrong jangan tersinggung karena itulah pemberian Tuhan. Susi aku metabangan akan. Ya. Ya, jadi selanjutnya bahwa ada yang saya catat kami dalam keluarga bahwa sebelum ibadah dihentikan oleh karena pandemi tanggal 22 Maret tahun 2020, kami termasuk keluarga yang terakhir ibadah. Tapi itu ibadah kaum Bapa, jadi hari Selasanya ibadah kaum Bapa, hari Minggunya sudah dihentikan ibadah. Dan sekarang kami lagi yang pertama ini ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi, yang terakhir dikena dan yang pertama lagi dikena. Dan harapan kita semua keluarga atau anggota jemaat bahwa sekalipun kita dalam pandemi seperti dikatakan Bapak Pendeta tadi, bahwa ada saja cara Tuhan untuk bagaimana cara kita untuk bisa beribadah. Dan puji Tuhan saya lihat di persentase COVID di Bontang semakin, puji Tuhan semakin ada perkembangan, artinya penurunan. Jadi semoga kedepannya kita sangat mengharap bahwa bisa kita bertatap muka sehingga pelayanan ini semakin ditingkatkan, artinya semakin lancar berjalan. Sekali lagi bahwa harapan kita bahwa di dalam situasi sekarang kita tetap diberi cara oleh Tuhan untuk beribadah secara khusus. Salah satu adalah lewat multimedia. Mungkin itu saja. Tetaplah kita semangat, baik yang hadir di gedung gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Karena biasanya ke Joki Lubanua, justru alasan begitu kumua tak kami Android kina. Ya, kalau saya perhatikan, saya kira kita mempunyai Android di dalam satu rumah tangga. Jadi, daan temadok kejululalan, kedan ibadah-ibadah rumah tangga, baik itu ibadah rumah tangga, ibadah UIG, mari kita, sekalipun kita katakan tidak terlalu serius, tetapi dengan densiannya sang anak, kita duduk menghadapi Alkitab, mengikuti ibadah-ibadah seperti ini. Terima kasih doanya, dukungan doanya secara khusus dari Bapak Pendeta, semoga apa yang didoakan tadi menjadi harapan dan kerinduan kami tergapai di dalam rumah tangga kami secara pribadi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Riki, salam buat istri, kedua anak kekasih walaupun kita sama-sama, kiranya Pak Riki tetap juga diberkati oleh Tuhan. Baik, sebenarnya hal ini disampaikan oleh Komisi Pelayanan, tetapi mungkin Ibu Yuliarni, saya tidak tahu apakah hadir, tetapi tidak apa-apa, saya tetap lanjutkan. Jikalau Tuhan berkenan, hari Senin, atau ada Ibu Yuliarni? Ada yang mau disampaikan oleh Ibu Yuliarni? Ya. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan. Mohon
maaf dan tidak mengaktifkan kamera karena konser di rumah. Ya, ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah melayani kita pada keluarga pada malam hari ini, kepada Ibu dan rekan-rekan yang lain yang bertugas ya bersama dengan Bapak Pendeta melayani kita melalui ibadah pada kepada keluarga yang sebagai dalam ibadah keluarga kita pada malam hari ini, kami mengucapkan biasa menyertai kita untuk kita tetap semangat mengangkat tugas pelayanan walaupun dalam keadaan kesempatan kumpul bersama. Dan untuk ibadah selanjutnya lewat demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan kami. Shalom, selamat malam. Baik, terima kasih Bu Yuliarni. Dan informasi menyambung dari Komisi Pelayanan bahwa jikalau Tuhan berkenan, hari Senin tanggal 1 Maret ada ibadah insidentil di keluarga Bapak Simon Duma. Bapak Simon Sampe, minta maaf, di keluarga Bapak Simon Sampe tanggal 1 Maret dan itu tetap dilakukan secara virtual. Jamnya nanti akan disampaikan oleh Komisi Pelayanan melalui warta jemaat. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas kebersamaan kita dan pada saat ini kita akan menikmati berkat Tuhan baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Berkat yang dipersiapkan oleh keluarga yang malam hari ini menjadi tuan-tuan rumah dalam ibadah keluarga. Kita akan dipimpin doa syukur oleh Ibu Penatua Herti, Diaken Herti. Ya, terima kasih atas berkat yang sudah disediakan oleh keluarga kita. Kita akan mengucap syukur, mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan dalam sepanjang hidup ini. Mengucap syukur bersama dengan keluarga kami yang saat ini mendapat giliran dalam ibadah keluarga. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai mereka. Dan keluarga menyediakan makanan untuk tubuh jasmani kami. Kami akan terima dengan penuh ungkapan syukur. Biarlah makanan dan berkat Tuhan ini menjadi kekuatan baru dalam tubuh jasmani kami untuk melaksanakan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Sumber-sumbernya, bahkan keluarga yang sudah menyediakan, Engkau berlipat kali gandakan berkat-berkat-Mu bagi mereka, sehingga mereka akan senantiasa mengucap syukur. Baik ada maupun tidak ada, akan selalu bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, ini doa kami, ini syukur kami bawa hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, yang di rumah masing-masing silakan makan malam.